mari kita mulai saja langsung presentasinya. Diusahakan dapat selesai di dalam 30 menit dan nanti akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada kelompok 11 dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Terima kasih kepada Ibu Syifa atas kesempatannya. Mohon izin di sini saya yang akan memimpin selaku moderator dari kelompok 11. Sebelum memulai, mohon berkenan Ibu Syifa dan juga rekan-rekan saya akan membuka pemaparan pada malam hari ini dengan sebuah pantun. Silakan, Mbak. Siap. Jalan-jalan ke Kemayoran, Cakep, pulangnya membeli kue rangi. Selamat malam cakep. kami ucapkan kepada ibu dan rekan-rekan yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Syifa Fatimah Zahro M. Hum, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategik, dan juga rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nama saya Anissa Dwi Penistianingsih, selaku moderator dari kelompok 11. Mohon izin untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait tema evaluasi dan kontrol dalam konteks manajemen strategik. Nah, sebelum rekan-rekan saya mulai memaparkan, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya, Anissa Dwi Penistianingsih. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mas Asobri Abdianto, ada Mbak Edelwis Kembaren, kemudian ada Mas Fajri Seprinalfi, ada Mbak Lisa Arifin, dan juga ada Mbak Ratu Nadira Boy Basrian. Baik, untuk efisiensi waktu, Ibu dan rekan-rekan langsung saja ke pemapar pertama kepada Mas Fajri Seprinalfi. Kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Kita lanjut langsung ke materi ya. Di sini saya akan sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi strategi, yang mana evaluasi strategi ini dapat dipahami sebagai proses peninjauan dan penilaian terhadap strategi yang telah dijalankan oleh organisasi. Melalui evaluasi ini, organisasi berusaha untuk melihat apakah strategi yang telah diterapkan benar-benar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk menilai apakah strategi tersebut masih relevan dengan kondisi internal maupun eksternal dari organisasi saat ini. Dengan adanya evaluasi strategi, manajemen nantinya dapat mengetahui kesesuaian antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Sekaligus nantinya akan dapat mengidentifikasi bagaimana strategi yang sudah berjalan ini baik ataupun perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya terkait definisi kontrol strategi, yang mana kontrol strategi ini merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan strategi agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Kontrol ini dilakukan ketika strategi sedang dijalankan, bukan setelah semuanya selesai. Nah, perlu ditekankan pula bahwa kontrol strategi ini bukan bertujuan untuk membatasi atau mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi tetap selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Dengan adanya kontrol, organisasi dapat lebih cepat mendeteksi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, terkait tujuan evaluasi dan kontrol. Nah, untuk tujuan evaluasi dan kontrol ini yang pertama menjamin pencapaian tujuan organisasi, yang mana evaluasi dan kontrol ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan strategi yang dijalankan organisasi tetap berada pada jalur yang benar, sehingga visi, misi, serta tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Strategi. Melalui evaluasi, manajemen dapat menilai apakah strategi yang diterapkan sudah efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan dan efisien dalam penggunaan sumber dayanya, seperti waktu, biaya, maupun tenaga kerja. Lalu tujuan ketiga untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Dengan adanya proses kontrol yang berkelanjutan, organisasi dapat mendeteksi penyimpangan, kesalahan, ataupun hambatan lebih awal
Hal ini memungkinkan manajemen untuk segera melakukan tindakan korektif sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. Lalu yang keempat, memberikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting bagi manajemen dalam menentukan apakah strategi perlu dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan diganti dengan strategi yang baru yang lebih sesuai dengan kondisi internal ataupun eksternal organisasi. Lalu yang terakhir, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Evaluasi dan kontrol tidak hanya berfokus pada kesalahan, tetapi juga mendorong organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengapa evaluasi dan kontrol ini penting? Nah, dalam praktiknya, lingkungan organisasi itu cenderung bersifat dinamis dan penuh ketidakpastian. Perubahan teknologi, persaingan, kondisi ekonomi maupun kebijakan pemerintah itu dapat memengaruhi keberhasilan suatu strategi. Nah, strategi yang awalnya dirancang dengan baik bisa saja menjadi kurang relevan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, evaluasi dan kontrol strategi ini sangat diperlukan agar organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, meminimalkan risiko kegagalan, serta menjaga keberlanjutan dan keunggulan kompetitif organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Nisa. Baik, izin melanjutkan. Bahasan selanjutnya adalah terkait pengukuran kinerja dalam evaluasi strategi. Nah, pengukuran kinerja sendiri adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan mendapatkan informasi mengenai kinerja tugas-tugas yang diberikan dalam perusahaan, serta menentukan apakah kinerja tersebut telah sesuai atau belum dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran, rencana, dan juga tujuan perusahaan. Secara singkatnya, pengukuran kinerja ini merupakan proses menilai hasil pelaksanaan strategi organisasi. Perannya apa? Perannya adalah yang pertama menilai efektivitas dan juga efisiensi strategi yang sudah dijalankan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan juga realisasi. Yang ketiga, memberikan umpan balik atau feedback bagi manajemen. Kemudian yang terakhir, yaitu menjadi dasar tindakan korektif atau reformulasi strategi. Kemudian prinsip pengukuran kinerja sendiri itu harus meliputi yang pertama konsisten dengan tujuan perusahaan, yang mana maksudnya adalah ukuran kinerja harus berkaitan dengan rencana strategi bisnis. Yang kedua prinsipnya adalah memiliki adaptabilitas pada kebutuhan bisnis, yang mana maksudnya adalah ukuran kinerja yang dipakai harus sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jika kebutuhan bisnisnya berubah, maka ukuran kinerjanya pun harus berubah. Yang ketiga dapat mengukur aktivitas-aktivitas signifikan, kemudian mudah diaplikasikan, mempunyai akseptabilitas, berbiaya efektif, dan juga tersaji tepat waktu. Nah, kemudian apa saja sih alat-alat ukur kinerja ini? Yang pertama di sini ada balance scorecard, yang merupakan model pengukuran melalui penyeimbangan 4 perspektif meliputi aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam perspektif keuangan, misalnya bisa saja fokus pada hasil akhir seperti hasil laba, ROI, atau dari peningkatan pendapatan. Atau misalnya dari perspektif pelanggan, bisa diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas, ataupun pangsa pasar. Kemudian yang kedua ada Key Performance Indicators atau KPI, yang merupakan alat bantu atau instrumen manajemen agar suatu kegiatan atau proses dapat diikuti, dikendalikan, dan juga dipastikan untuk mewujudkan kinerja yang dikehendaki. Contoh penerapannya misal di bagian keuangan, KPI bisa berupa tingkat pertumbuhan pendapatan atau efisiensi biaya. Misalnya lagi di bagian pemasaran dapat berupa jumlah pelanggan baru ataupun pertumbuhan penjualan. Nah, yang ketiga ada Customer Lifetime Value atau CLV, yang merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur nilai pelanggan dalam jangka waktu panjang, atau dapat juga dikatakan bahwa CLV merupakan alat pengukuran kuantitatif dari arus kas bersih pelanggan yang dihasilkan oleh pelanggan. Nah, CLV ini mempertimbangkan rata-rata nilai transaksi, frekuensi pembelian, dan juga loyalitas pelanggan, serta biaya yang dikeluarkan untuk melayani pelanggan tersebut. Misalnya seorang pelanggan menghabiskan sekitar 500.000 per bulan untuk berbelanja selama 3 tahun, dan biaya pelayanannya relatif kecil, maka nilai CLV pelanggan tersebut cukup besar. Dari sini, perusahaan akan lebih fokus pada program loyalitas, diskon khusus, ataupun layanan purna jual agar pelanggan ini tetap setia. Selanjutnya, silakan dilanjutkan rekan-rekan.
Mbak Anissa, terima kasih. Berikutnya siapa Selanjutnya yang tentang melanjutkan presentasinya? sistem informasi atau SI dalam evaluasi dan kontrol strategi. Sistem informasi strategis atau SIS berperan sebagai saraf dalam evaluasi strategi, menghubungkan data dan proses untuk kontrol yang efektif. Penggunaan teknologi canggih seperti Big Data Analytics dan Management Information Systems atau MIS yang memungkinkan secara otomatis dan real time sehingga kita tidak perlu lagi bergantung pada laporan manual yang seringkali lambat dan rentan kesalahan. Selanjutnya, manfaat utama dan dampak SIS. Manfaat dari SIS ini, salah satu yang paling berguna adalah visualisasi data melalui dashboard interaktif yang memungkinkan kita mendeteksi masalah secara dini. Misalnya, jika peran tiba-tiba turun atau efisiensi operasional menurun, kita bisa langsung melihatnya dari grafik yang jelas. Selain itu, SIS memfasilitasi integrasi data apartemen, sehingga evaluasi dan tidak informasi terpisah. Data dari pemasaran, keuangan, dan operasional bisa saling terhubung tanpa hambatan. Untuk itu, alat seperti Table atau Power BI sangat membantu karena mereka menyediakan grafik interaktif yang mudah dipahami dan bisa dianalisis trennya secara mendalam. Ini juga sangat cocok dengan pendekatan balance scorecard, di mana kita mengukur kinerja holistik tidak hanya keuangan, tapi juga kepuasan pelanggan, proses internal, dan inovasi. Secara keseluruhan, SIS memungkinkan adaptasi cepat di tengah persaingan global, memastikan kelangsungan hidup organisasi. Tentu saja ada tantangan seperti investasi awal yang diperlukan untuk teknologi ini, tapi return of investment jangka panjangnya sangat tinggi. Bayangkan keuntungan dari keputusan yang lebih tepat dan efisien. Jadi dengan SI, kita tidak hanya bertahan, tapi juga unggul. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. Ya, Mbak Lisa, terima kasih pemaparannya. Berikutnya, Izin saya, Bu. ya, silakan Mbak. Selanjutnya terkait proses evaluasi dan pengendalian kondisi. Nah, proses evaluasi dan pengendalian kondisi ini merupakan tahapan untuk menilai keberhasilan strategi dengan cara membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Dalam proses ini tidak bersifat sekali jalan, tetapi ini dilakukan secara berkelanjutan ataupun continuous, bukan hanya di akhir. Nah, evaluasi ini juga membantu mendeteksi penyimpangan sejak dini, sedangkan pengendalian ini untuk memastikan tindakan perbaikan dijalankan secara konsisten. Selanjutnya itu terkait dengan tahapan proses evaluasi. Di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan standar kinerja. Di bagian ini yaitu untuk menetapkan target berdasarkan rencana strategis, anggaran, KPI, ataupun balance sheet scorecard. Yang kedua yaitu mengukur kinerja aktual. Pada tahapan ini yaitu untuk mengumpulkan data hasil pelaksanaan strategi melalui laporan kinerja atau sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu membandingkan hasil dengan standar. Nah, di tahapan ini dilaksanakan penilaian apakah kinerja sudah sesuai dengan target atau terdapat kesenjangan ataupun performance gap. Dan yang keempat yaitu menganalisis penyimpangan. Di sini tahapannya yaitu untuk mengidentifikasi penyebab masalah, apakah berasal dari strategi atau implementasi atau SDM ataupun sumber daya. Dan yang terakhir itu tahapan kelima terkait dengan mengambil tindakan korektif. Nah, di tahapan ini melakukan perbaikan agar kembali selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya. Next. Yang selanjutnya itu jenis-jenis pengendalian. Jenis pengendalian itu ada 3. Yang pertama itu preventif. Nah, pengendalian preventif ini dilakukan sebelum terjadi penyimpangan dengan tujuan untuk mencegah kegagalan strategi sejak awal. Bentuknya itu antara lain penetapan standar kinerja, SOP, atau pelatihan-pelatihan karyawan. Nah, dengan pengendalian ini,
perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas sudah berjalan sesuai dengan rencana strategis. Dan yang kedua yaitu pengendalian korektif. Nah, pengendalian ini dilakukan ketika ditemukan adanya kesenjangan antara target dan kinerja aktual atau yang disebut dengan performance gap. Pada tahapan ini, manajemen melakukan tindakan perbaikan atau corrective actions seperti penyesuaian strategi, perbaikan proses operasional, pengembangan sumber daya manusia, ataupun penyesuaian alokasi sumber daya. Nah, tujuan utama dari pengendalian yang kedua ini yaitu untuk mengarahkan kembali organisasi agar tetap selaras dengan tujuan strategis. Dan yang ketiga itu pengendalian berkelanjutan. Di tahapan pengendalian ini harus dilakukan secara terus-menerus selama strategi tersebut dijalankan. Pengendalian ini menggabungkan antara pengendalian preventif dan juga korektif dalam satu siklus evaluasi dan pengendalian ini juga didukung oleh pengukuran kinerja rutin, penggunaan KPI, balance scorecard, atau sistem informasi strategis yang memungkinkan pemantauan secara real time. Nah, dengan pengendalian ini, organisasi dapat mendeteksi masalah lebih dini, lebih cepat, dan mendorong continuous improvement. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu. Terima Ya, kasih Mbak Didi. terima kasih Mbak. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait motivasi dilakukannya evaluasi strategi. Pada dasarnya, evaluasi strategi itu dilakukan karena berbagai alasan penting yang berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa motivasi utama yang melandasi perlunya evaluasi strategi. Antara lain, yang pertama adalah evaluasi strategi perlu dilakukan untuk menangkap ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi, organisasi itu dapat melihat apakah kinerja aktual sudah sesuai dengan target strategis atau justru mengalami penyimpangan. Lalu jika terdapat penyimpangan, maka evaluasi ini akan menjadi dasar untuk mengambil langkah korektif sebelum masalah berkembang lebih jauh. Yang kedua adalah evaluasi strategi berperan penting dalam merespon perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis dan organisasi itu sangat dinamis, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan regulasi, hingga pergeseran perilaku pasar. Strategi yang sebelumnya efektif bisa menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, evaluasi membantu memastikan bahwa strategi yang dijalankan masih sesuai dengan kondisi terkini. Yang ketiga adalah mengoptimalkan kemampuan sadar organisasi, yang artinya evaluasi itu bukan hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan juga pada proses pembelajaran. Dari evaluasi, organisasi itu dapat mengambil pelajaran atas keberhasilan maupun kegagalan, sehingga tercipta budaya perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah evaluasi strategi itu bertujuan untuk memastikan keberlanjutan keunggulan kompetitif. Dengan memahami posisi organisasi dibandingkan pesaing dan membaca dinamika pasar, maka evaluasi dapat membantu organisasi dalam mempertahankan bahkan meningkatkan daya saingnya dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide satunya yang terkait kriteria evaluasi strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kriteria evaluasi strategi. Dalam manajemen strategi, evaluasi strategi itu diperlukan untuk menilai apakah strategi yang dijalankan sudah tepat dan efektif. Berbagai kriteria telah digunakan sebagai tolak ukur kualitas strategi agar tetap relevan dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Salah satu kerangka evaluasi yang banyak dikemukakan oleh Richard Rumelt, yaitu yang menyatakan bahwa strategi yang efektif dapat dinilai melalui 4 kriteria utama, yaitu kriteria pertama adalah konsistensi, yang dimana strategi yang baik harus selaras dengan visi, tujuan, dan kebijakan organisasi. Tidak boleh terjadi konflik internal, misalnya antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, atau antara kebijakan di satu unit dengan unit lainnya. Jika strategi tidak konsisten, maka pelaksanaannya akan sulit dan akan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam organisasi. Yang kedua adalah kelayakan. Strategi itu harus realistis dan dapat dijalankan dengan sumber daya yang dimiliki organisasi, baik dari sisi sumber daya manusia, keuangan, maupun teknologi. Strategi yang terlalu ambisius tapi tidak didukung kapasitas yang memadai justru akan berisiko gagal dalam implementasinya. Yang ketiga adalah kesesuaian atau konsonansi. Strategi itu harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan eksternal, seperti perubahan tren pasar,
kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi, dan tingkat persaingan. Strategi yang tidak sejalan dengan lingkungan eksternal akan cepat kehilangan relevansinya. Dan yang terakhir adalah keunggulan. Strategi yang efektif harus memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dibandingkan para pesaingnya. Keunggulan ini bisa berupa biaya yang lebih efisien, diferensiasi produk atau layanan, maupun nilai tambah yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ratu. Terakhir, Mas Asobri ya? Siap, benar Ibu. Iya, silakan Mas, dimulai. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu materi terkait tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan merupakan langkah lanjutan dari evaluation and control yang dilakukan ketika hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan kinerja aktual. Pada tahap ini, manajemen tidak hanya melihat hasil yang belum tercapai, tetapi juga menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, baik dari sisi strategi, implementasi, maupun sumber daya. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kembali strategi agar tetap selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, bentuk tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pada level strategis, organisasi dapat melakukan penyesuaian strategi jika strategi yang dijalankan sudah tidak relevan. Selanjutnya, pada level operasional, perbaikan dilakukan melalui peningkatan proses dan sistem kerja. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi kinerja juga penting karena keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh pelaksana strategi tersebut. Selanjutnya, setelah tindakan perbaikan dilakukan, organisasi perlu menerapkan kontrol strategi untuk memastikan perbaikan tersebut berjalan secara konsisten. Strategi kontrol atau kontrol strategi digunakan untuk menilai kesesuaian strategi dengan perubahan lingkungan, Untuk operasional kontrol, berfokus pada pengawasan aktivitas operasional. Sedangkan finansial kontrol memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya kontrol strategi, organisasi dapat menjaga keberlanjutan kinerja dan mencegah penyimpangan di masa mendatang. Untuk contoh singkatnya, sebuah perusahaan menargetkan peningkatan penjualan sebesar 20%, namun hasil evaluasi menunjukkan realisasi hanya 10%. Berdasarkan kondisi tersebut, manajemen melakukan tindakan perbaikan berupa penyesuaian strategi promosi dan pelatihan karyawan. Selanjutnya, perusahaan menerapkan kontrol strategi melalui pemantauan KPI, penjualan, dan pengendalian anggaran secara berkala. Dengan adanya tindakan perbaikan dan kontrol strategi, kinerja perusahaan akan meningkat dan strategi dapat berjalan lebih efektif. Lanjut. Baik, sekian dari kelompok 11. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Asobri dan juga rekan-rekan kelompok 11. Karena pemaparannya sudah selesai, mohon izin Bu Syifa dan juga rekan-rekan yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya, khususnya dari kelompok 12, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Wow, Mbak Uun. Iya, dipersilahkan dari kelompok 12, Mbak Uun. Boleh ya Mbak ya, Mbak Uunnya bertanya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 11 yang telah memaparkan hasil presentasinya. Perkenalkan, nama saya Uun Uniari Samarhayu, saya perwakilan dari kelompok 12, izin bertanya. Jika suatu perusahaan itu mengalami penurunan kinerja, apakah itu selalu karena salah strategi atau emang ada hal-hal lain yang mungkin mempengaruhi gitu? Kalau misalnya kita kan seringnya kayak berpikir kalau misalnya adanya penurunan kinerja itu terjadi karena strateginya yang salah. Nah, apakah selalu begitu atau ada hal lain? Terima kasih. Ya, baik sekali pertanyaannya Mbak. Boleh Mbak Moderator dilanjutkan? Oke, kalau gitu saya biarkan Mbak Moderator aja yang memandu jalannya diskusi ya Mbak ya.
Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga Ya, kepada yang sudah memberikan pertanyaan. Kepada rekan-rekan dari kelompok 11, apakah sudah mendapat jawaban atau perlu waktu untuk diskusi terlebih dahulu? Izin. Baik, sambil menunggu barangkali masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu, teman-teman. ya, Mbak Vita. Baik, kami persilahkan kepada Mbak Vita. Mbak Vita kelompok berapa Mbak Vita? Saya dari kelompok 8, Bu. Suara saya Ya, terdengar? baik. Terdengar Mbak, tapi agak mendem. Iya, saya izin bertanya ya, Bu. Mm-mm. Di masa modern ini kan banyak yang menggunakan AI ya. Nah, semisal kalau sebuah perusahaan itu menerapkan AI untuk semua fungsi bisnisnya, terus hasilnya itu nggak sesuai target, nggak sesuai tujuan. Terus gimana caranya untuk melakukan kontrol strategi supaya memastikan AI-nya itu menghasilkan output yang efektif itu. Itu aja sih untuk dari saya. Iya, just in case tadi kelompok 7, kelompok 11-nya ada yang miss. Mbak Vita mohon dibantu untuk bisa menuliskan inti pertanyaannya di kolom chat juga ya Mbak. Iya, tadi sudah kita dengarkan ya. Oke, Boleh ya Mbak? ya Bu. Boleh. Ya, silakan kelompok berapa? 11. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Uun, kami silahkan dari Mbak Edel untuk menjawab. Kami silahkan, Mbak. Terima kasih Mbak Nisa. Mohon izin Bu Siva untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Uun. Ya, monggo. Mungkin yang kalau saya rangkum tadi itu kalau misalnya pada saat penurunan kinerja itu kita sudah melaksanakan segala sesuatu dengan baik, tapi apakah kalau penurunan kinerja selalu berarti kita menyalahkan strategi seperti itu ya? Kalau berdasarkan diskusi kelompok kami tadi selama 1 menit, kami menjawab kalau misalnya terjadi penurunan kinerja itu tidak selalu diakibatkan oleh strategi yang salah gitu. Karena penurunan kinerja ini dalam materi tadi juga sudah dijelaskan bahwa evaluasi itu kan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi serta mengidentifikasi kesenjangan antara target dan kinerja aktual gitu kan. Kinerja ini juga dapat muncul bukan hanya karena strategi yang kurang tepat, tetapi juga akibat lemahnya implementasi strategi tersebut ataupun proses operasional yang tidak efisien ataupun mungkin kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau tadi alokasi sumber daya yang mungkin belum optimal seperti itu. Nah, maka pengukuran kinerja ini penting gitu karena ini akan berfungsi memberikan umpan balik juga ke manajemen serta menjadi dasar untuk menentukan apakah masalah yang terjadi itu berasal dari strategi ataupun dari pelaksanaannya sendiri seperti itu. Nah, dari proses tahapan tadi yang sudah dijelaskan, tahapan proses evaluasi, ketika terjadi penurunan kinerja, manajemen itu harus terlebih dahulu membandingkan kinerja aktual dengan standar, lalu melakukan analisis penyimpangan sebelum mengambil keputusan. Nah, tahapan analisis ini itu kan bertujuan untuk menemukan akar penyebab masalah tersebut gitu. Apakah berasal dari strategi ataukah proses implementasi ataupun faktor internal yang lain. Maka jika penyebabnya itu implementasi, maka tindakan perbaikannya ataupun corrective actions yang dapat dilakukan manajemen itu mungkin melalui pengembangan atau evaluasi SDM, atau mungkin perbaikan proses ataupun sistem operasional, atau mungkin menyesuaikan alokasi sumber daya seperti sumber daya serta boleh menyesuaikan kembali alokasi sumber daya anggaran ataupun teknologi tanpa langsung mengganti strategi utama seperti itu. Nah, tadi juga itu sudah kita paparkan di materi bahwa tindakan perbaikan itu merupakan langkah lanjutan dari evaluation and control untuk mengarahkan kembali strategi agar selaras dengan tujuan organisasi serta mendorong continuous improvement. Nah, jadi menurut kita penurunan kinerja itu seharusnya dipandang sebagai sinyal evaluasi bagi organisasi, bukan langsung sebagai bukti kegagalan strategi tersebut. Nah, maka melalui proses evaluasi dan kontrol yang berkelanjutan,
perusahaan itu dapat meminimalkan risiko kegagalan, terus menjaga keunggulan kompetitif dan juga dapat memastikan keberlanjutan kinerja dalam jangka panjang. Seperti itu, Mbak Uun. Bagaimana, Mbak? Oke, baik. Makasih Kak Edelwis atas penjelasannya. Sama Mbak. Kembali ke Ibu Moderator. Terima kasih Mbak Edel dan juga Mbak Uun. Pertanyaan kedua tadi dari Mbak Vita. Kami silahkan dari Mas Sobri yang akan menjawab. Baik, Mbak Anissa, terima kasih atas waktunya. Baik, dari pertanyaan Mbak Vita tadi, kalau sebuah perusahaan menerapkan AI untuk semua fungsi bisnis dan hasilnya tidak sesuai target, bagaimana kita mengontrol strategi untuk memastikan AI menghasilkan output yang efektif? Nah, jika perusahaan sudah menerapkan AI di semua fungsi bisnis, tapi hasilnya belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka strategi yang harus kita lakukan untuk melakukan kontrol dengan evaluasi menyeluruh, yang pertama, jangan langsung menyalahkan teknologinya atau AI-nya. Dan yang selanjutnya, pastikan tujuan penggunaan AI tersebut sudah selaras dengan tujuan strategis bisnis kita. Dan kalau bisa, AI tersebut sudah memiliki KPI yang jelas. Selanjutnya, kita harus melakukan dulu cek kualitas data karena AI tersebut pasti sangat bergantung dengan data yang kita gunakan. Yang keempat, lakukan evaluasi bertahap melalui uji coba dan perbandingan dengan metode yang lama atau yang masih konvensional sebelum menggunakan AI. Yang selanjutnya, tetap gunakan kontrol manusia di AI tersebut. Karena keputusan penting tetap ada di manusianya atau di SDM-nya. Dan yang terakhir, lakukan perbaikan berkelanjutan melalui monitoring secara berkala, seperti pelatihan karyawan dan penyempurnaan model AI tersebut. Karena AI pasti akan update setiap harinya. Dengan kontrol ini, mungkin AI bisa kita gunakan secara efektif untuk mendukung bisnis kita tersebut. Begitu dari saya, dari kami kelompok 11, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Asobri. Kepada Mbak Vita, apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Vita? Oke, baik. Jadi untuk eh, setiap bisnis itu, setiap fungsi bisnis seharusnya ada em, si manusia sendiri-sendiri ya, si manusianya, Netizen. maksudnya yang mengontrol di tiap fungsinya. Ya, Mbak Vita tadi agak ini ya, mic-nya. Jadi tadi argumennya agak kurang jelas karena mic-nya mungkin bermasalah ya Mbak ya. Boleh dicek dulu Mbak. Soalnya saya juga mau dengar responnya tadi, tapi nggak begitu kedengeran Mbak Vita. Atau kalau mau diketik, tapi baiknya disampaikan langsung aja sih. Dicek dulu mic-nya coba Mbak. Tes, apa sudah? Nah ini nih, udah coba diulangi. Oke, siap. Iya, cuma mau mastiin aja berarti tadi harusnya di tiap fungsi itu masih ada kontrol manusianya ya, setidaknya Yes. minimal mungkin satu gitu ya. Ya, betul. Mbak moderator. Yap, betul Iya. Mbak Vita. Jadi harus ditanamkan juga bahwa AI ini mungkin harus di-mindsetkan kepada para pegawai bahwa AI ini memang sekedar teknologi yang memang bisa membantu, cuma tetap dibutuhkan kontrol manusia di dalamnya. Seperti itu ya Mbak Vita. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian masih ada satu lagi yang raise hand. Ibu masih boleh kan ya Bu? Satu lagi Ibu, izin. Boleh dong. Ya, silakan. Baik, kami persilakan kepada Mas Risang. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah sangat baik terkait dengan evaluasi strategik. Nah, pertanyaan saya adalah, eh, rata-rata perusahaan itu kan akan mencari profit sebesar-besarnya. Nah, untuk mencari profit sebesar-besarnya, tentu saja harus membuat strategi. Dan strategi tersebut harus sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, jika dalam suatu waktu dilakukan evaluasi dan terjadi kondisi bahwa secara profit atau secara kinerja itu tidak menunjukkan adanya penurunan, malah
terjadi kenaikan atau profitnya semakin besar. Tapi dalam menjalankan strategi atau dalam mendapatkan profit tersebut tuh strateginya terdapat penyimpangan di mana dia sudah mulai tidak sesuai dengan visi misi Visi perusahaan misi. tersebut. Nah, apa yang akan diambil langkah atau keputusan apa yang akan diambil dari perusahaan tersebut? Ataukah kembali ke visi dengan risiko profitnya akan turun atau tetap melaksanakan program tersebut dengan strategi-strategi yang sudah ditentukan sebelumnya, tapi tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Risang atas pertanyaannya. Kami silahkan kepada kelompok 11. Barangkali yang sudah bisa menemukan jawabannya, kami silahkan untuk menjawab pertanyaan Mas Risang. Izin menjawab, mungkin dari saya terlebih dahulu. Nanti selanjutnya silakan dari teman-teman yang barangkali ingin menambahkan, teman-teman dari kelompok 11. Pertanyaan Mas Risang tadi kan kalau misal dari perusahaan ini profitnya naik, cuma setelah dilihat kok tidak sesuai dengan visi misi, seperti itu ya Mas Risang? Betul sekali, Mbak. Nah, kalau menurut saya pribadi, dari pemikiran saya pribadi, Mas Risang, menurut saya walaupun profit ini naik, cuma kalau dari perusahaan ini sadar bahwa mereka kok ternyata melenceng dari visi misi yang sudah mereka canangkan, justru itu masih oke sebenarnya. Karena mereka sadar mereka sudah melenceng dari visi misi, jadi walaupun profitnya naik, mereka harus tetap melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi ini ternyata kelihatan bahwa visi misinya melenceng. Dari situ mereka akan melakukan pendalaman lagi, sumber profitnya ini sebenarnya dari mana? Karena visi misinya sudah melenceng. Cuma kok profitnya malah naik. Nah, dari situ mungkin akan didalami lagi sumber profitnya ini sudah benar atau tidak, sumber profitnya ini yang jelasnya ini dari mana, karena visi misinya melenceng. Seperti yang kita tahu bahwa visi misi ini kan bukan sekedar pajangan ya Mas Risang, kalau menurut saya. Jadi visi misi ini tetap harus diluruskan lagi seperti itu. Jadi dari step by step, secara pelan-pelan kita dalami lagi profitnya dari mana, kemudian melencengnya di sebelah mana. Kita pada intinya kita harus tetap kembali ke jalur seperti itu Mas Risang. Kemudian barangkali dari rekan-rekan kelompok 11 ada yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Saya boleh bertanya kembali nggak, Mbak Nisa? Boleh Ya, Ibu izin. boleh. Kalau kata eh, teman-teman sekarang jump in gitu ya. Mas Risang juga izin ya saya ya. Tadi Diizinkan, Bu. Mbak Nisa memaparkan bahwa kalau misalkan sudah melenceng gitu berarti kan harus dilakukan evaluasi instead of mengubah strategi gitu ya Mbak ya gitu. Tapi tadi di state juga bahwa bisa nggak ada kemungkinan ya udah ganti aja visi misinya kalau begitu. Jadi intinya saya ingin bertanya apakah ketika melakukan evaluasi itu hal yang common ketika perusahaan itu akan melakukan perombakan visi dan misi juga. Nah, kalau menurut dari kelompok 11 atau menurut Mas Risam juga, bagaimana tanggapannya tentang hal tersebut kalau sampai harus mengubah visi dan misi? Karena itu akan start from zero lagi kan, ya kan? Ya, terima kasih. Mas Risam kelompok berapa ya? Punten. Aduh, berapa Ibu? Saya lupa, Bu. 10 apa Ibu? Kalau nggak 9, 10. Soalnya kemarin udah presentasi kan? Sudah, Bu. Bentar, Bu. 9 Ya, kayaknya, Bu. 9 ya. Oke. Ya, betul Kelompok 9. 9 tuh. Yuk. Izin Ibu, izin mencoba menjawab. Iya, boleh.
Siap, terkait pertanyaan Ibu, apakah visi misi ini boleh dirombak atau tidak? Kalau menurut pemikiran saya sendiri, Bu, izin mohon dikoreksi jika salah. Menurut saya visi misi perusahaan ini masih boleh dirombak asalkan dengan alasan yang jelas. Seperti misalnya memang sudah tidak relevan visi misi perusahaan tersebut dengan bisnis bisnis yang dijalankan pada saat ini atau juga melihat kondisi perkembangan zaman seperti itu. Menurut saya kalau memang sudah tidak relevan dengan operasional yang dijalankan dari perusahaan ini, menurut saya masih bisa dirombak, Ibu izin. Iya, terima kasih Mbak Adinda. Adinda, Mbak Anissa. Siapa Mbak Adinda? Iya, terima kasih Mbak Anissa ya. Oke, boleh kelompok 11 tadi sudah terjawab semua ya berarti ya pertanyaannya ya. Oke. Cuma kembali lagi sih tadi saya tuh sangat menarik ya kalau misalkan melihat kasus Nokia ini karena saya hidup dan besar dengan bagaimana pamornya Nokia waktu saya kecil, tapi sekarang dia tidak terdengar sama sekali gitu ya dalam jangka waktu 2 dekade, 3 dekade hampir gitu. Tapi Nokia tidak memilih untuk merombak visi dan misinya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya ini ya insight ya gitu. Tapi kalau saya pribadi sependapat dengan Mbak Anissa gitu bahwa memang terlalu idealis juga membunuh diri sendiri ya rekan-rekan ya. Karena kan Nokia itu penyakitnya dia tidak mau update OS, tidak mau ngikut Android gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah, itu yang terjadi jika memang terlalu idealis dan berpegang sama visi dan misinya gitu ya. Oke, baik sekali dan sangat menarik ya diskusinya kelompok 11 boleh Boleh diakhiri. Bu, sebentar satu lagi. Kalau menurut Mas saya Bu Rizal. terkait dengan perubahan visi misi, Ya, silakan. kayaknya akan apa ya kayak kurang, maksudnya kayak nggak firm gitu, kelihatan nggak firm. Cuma menurut saya daripada Mm-mm. mengganti visi misi, lebih Mm-mm. ke eh, melebarkan definisi dari visi misi tersebut. Semua kayak Nokia kan connecting people ya ininya Yes, connecting slogannya. Nah, people. connecting people dengan kalau Nokia kan dia lebih ke oke kita cetak hardware, jualan Mm-mm. HP tapi nggak ada. Nah, Nggak ada OS-nya. nah dengan kita melebarkan definisi, kayak nambah definisi kayak connecting people tuh nggak cuma semata-mata bisa dengan cetak hardware sebanyak-banyaknya, cuma kita bisa mengubah kayak dengan lebih mengikuti perkembangan zaman kayak let's say bekerja sama dengan Android atau membuat OS lain yang lebih dengan sesuai dengan perkembangan zaman itu gitu. Jadi Betul. tetap dengan visi misi di awal tapi ada sedikit penyesuaian gitu loh, Iya. bukan yang terus ganti sama sekali. Kuncinya sih sebenarnya adaptif ya, rekan-rekan ya. Yang namanya perusahaan untuk bisa terus bersaing gitu ya. Yang namanya apa namanya? Nggak mungkin kan kita tutup mata terus nggak mau ikutan zaman itu berkembang tuh nggak mungkin sekali. Iya, terima kasih Mas Risang. Iya, Mbak Anissa, Mbak Moderator boleh kita akhiri ya. Baik, terima kasih kami ucapkan dan juga kami memberikan apresiasi kepada kelompok 11 yang sudah memaparkan dan juga kelompok 12 serta dari Mas Risang dan juga Mbak Vita yang lain yang sudah aktif berdiskusi pada malam hari ini. Nah, karena tadi dibuka dengan pantun, mohon izin Ibu dan rekan-rekan saya akan menutup presentasi malam ini juga dengan sebuah pantun. Ya, siap. Padi dibakar menyisakan jerami. Cakep. Jerami dibakar menyisakan abu. Iya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atensinya Bapak dan Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Vicon terakhir kita ya, teman-teman. Iya, kalau begitu kita sudahi saja. Enggak. Masih ada kelompok 12 sore. Iya. Mas Heru udah share screen aja nih. Luar biasa, lu semangat banget Mas Heru. Aduh, ya udah. Nih, saya lihat dulu kelompok 12 apakah sudah hadir semua? Ada Mas Ade. Bentar ya rekan-rekan ya. Mas Ade hadir ya. Mas Ade, Mas Heru ada. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sudah hadir semua. Kalau begitu, kepada yang sudah share screen, Mas Heru, dan rekan-rekan kelompok 12, dipersilakan untuk melakukan presentasi. Mohon dibantu untuk bisa dilakukan selama